Selamat pagi. Guten Morgen, lampunya belum nyala. Nyalain dulu deh. Kita menunggu dulu Dave Hendrik pagi hari ini untuk hadir bersama kita. Untuk kemudian kita mulai live-nya, ya. Sayang sekali di sini masih bayar listrik, jadi kita nggak pakai cahaya bulan. Sambil nunggu Dave, nah nih dia udah hadir tuh. Salam dari Bekasi, halo Bekasi, Seksi banget ya. Matang sempurna. Mentega. Coba senyumlah Bubu dulu pagi hari ini. Senyum anak UNICEF. Senyum orang kaya. Ini masuk. Apa? No. Ya, geli dong. Pagi. Woi. Badan gue kok lemes banget ya? Oh, udah deket kali, Nek. Ih, nggak boleh gitu. Udah deket waktunya tidur gitu. Gimana sih? Ini kan baru jam 7, masa tidur lagi? Udah deket waktunya minum vitamin. Bisa. Tapi lu ngantuk kan nggak sih? Hari-hari terakhir ini? Udah deket waktunya istirahat. Istirahat, bener. Iya. Mau flu. Harus istirahat. Ada yang nanya, mau flu lagi masih wet? Kan yang flu itu Dave, bukan aku. Lu udah sarapan belum? Belum, lagi nunggu teh. Kopi gue habis. Bisa jadi lu kurang asupan sayang. Asupan apa nih? Makanan. Gitu. Lu kurang protein kali. Protein ya? Iya, lu kurang nutrisi lu kurang terjaga kali. Gue tuh lagi mikir mau itu ya, mutual gourmet ya. Temen gue tuh ada yang bikin catering. Temen gue tuh bikin cateringnya tuh makanan sehat. Ya, nggak sehat-sehat banget sih. Tapi menurut gue tuh kadar gizinya dijagain gitu. Nah, gue tuh pingin mulai, tapi hidup gue tuh lagi nggak stabil gitu. Maksud? Kadang bisa bayar, kadang enggak. Jangan kalau gitu. Kalau nggak bisa bayar jangan bikin repot UMKM yang. Jangan bikin repot UMKM. Kita tuh kerja sama-sama kemarin ya. Kerja sama-sama cari duit kemarin ya. Kan lu punya nggak sih grup WhatsApp pertemanan? Ada dong. Tempatkan nih teman-teman yang nonton. Hai, selamat pagi, selamat datang bergabung di Dave Iwet siaran pagi 1,9 menuju 3,8 karena kan biasanya kita 3,8. Pengen deh nyentuh di 4, makanya di tap-tap sama di share. Lu pasti punya ya, gengs, WhatsApp pertemanan tempat lo buang sampah kalau lagi emosi meletup-letup. Oke. Ada nggak? Gue soalnya kan nggak tipe yang buang sampah. Oh, iya gue lupa ya. Lu tuh adalah sebuah anomali ya. Kan gue tempat sampahnya. Masa sih walaupun lu selalu jadi tempat sampah lu nggak pernah gitu kayak kalau lagi pengen buang sampah aja, pengen marah-marah, pengen buang sedih, kangen sama nyokap tapi nyokap udah nggak ada, pengen buang sampah aja, nggak ada. Nggak ada. Oke, ya udah. Tapi teman-teman gue melakukan itu. Iya. Jadi ada. Kalau ditanya gengnya ada, WhatsApp grupnya ada. Iya, gue juga punya grup WhatsApp grup itu. Nah kemarin tuh hari yang sangat berwarna di grup WhatsApp gue. Dari yang marah-marah karena, nah ini juga menurut gue marah-marahnya tuh valid dan gue bisa relate. Marah-marah karena dia kesel sama orang keuangan di kantor tempat dia kerja yang terlambat bayar honor ke vendor gitu loh. Sementara
Sementara dia yang ditagih-tagihin vendor gitu. Kan dia kesel ya Wet jadi bumper melulu gitu. Ini gimana sih gitu. Waktu lu mulai pekerjaannya lu semangat ngejanjiin tanggal. Sekarang udah telat 2 minggu lo nggak bisa kasih deadline yang tepat. Lah kan dia punya janji buat bayar orang gitu ya. Sementara kan di agama kita kan kita percaya ya Wet ya, upah itu harus dibayarkan sebelum keringat kering gitu. Iya. Teman gue marah-marah. Ntar 1 jam kemudian ada teman gue yang kangen sama nyokapnya, nangis-nangis, matanya sampai bengkak. Jadi gue bacain chat WhatsApp gue. Emang kita tuh perlu ya tempat sampah kayak gini nih, grup WhatsApp tempat sampah. Kalau kayak gitu ya, itu nanggepinnya gimana sih Kak? Sebaiknya Kak? Kayak gitu sih nggak perlu ditanggepin, Bo. Dia cuman perlu buang sampah. Dan gue tuh sangat menghindari komentar yang gini, sabar ya, sabar. Gue nggak pernah bilang sabar ya, gitu. Gue nggak pernah. Lu biasanya apa yang lo ucapkan? Apalagi kan kalau misalnya di grup WhatsApp gitu kan muka lo nggak kelihatan, terus suara lo nggak ada, apa lo kasih emoticon jempol, ntar makin marah. Gue biasanya menimpali emosinya dia. Jadi misalnya teman gue nih yang kesel sama orang keuangan yang nggak bayar vendor, gue bilang gini, aduh I can so relate with what you're feeling. Malu pasti lu sama vendor-vendor lu ya Nek, gitu. Karena dia butuh divalidasi kan, Web. Iya. Kalau yang matanya bengkak, nangis-nangis. Aduh Bo, kangen dia sama nyokap ya Nek ya gitu. Aduh Nek, berdoa dong Bo, sampaikan rindumu ke nyokap lu melalui doa Nek. Iya sih, karena kalau misalnya lu kasih nasihat juga percuma ya orang lagi kayak gitu ya. Nggak butuh, dia cuma butuh divalidasi kan apa yang dirasain. Setuju. Gue setuju sama lo. Lo emang paling hebat, luar biasa. Dengan kalung berlian hidroponik lo itu. Lo semprot lo. Gue boleh ngambil air panas dulu nggak? Lo ngambil air panas, gue menyapa teman-teman yang dari tadi sibuk membanjiri kolom komentar kita. Ada yang ulang tahun hari ini umur 49. Selamat ulang tahun sayangku. Semoga Tuhan mengabulkan keinginan dan cita-cita hatimu. Even the secret petition of your heart, God will grant it for you. Blessings upon blessings. Oh juga ada yang ulang tahun ke-35. Ucapan ini berlaku buat Anda semua yang berulang tahun ya. Amin. Hai New York. Buat teman-teman yang tadi gini lagi ngantri di rumah sakit mau medical check up. Hashtag mengurus diri dilakukan dengan benar. Ada yang antri di rumah sakit lagi mau medical check up. Hebat. Lancar sehat ya sayangnya. Duh, teh puyeng lo itu. Teh tuh yang biasa aja boleh nggak sih yang diseduh teh celup gitu atau teh tubruk? Sebuah inovasi, yes. Ada yang lagi medical check up. Ada yang lagi medical check up tadi gini, Kak aku udah dipanggil, aku mesti ambil darah, aku lagi MC. Selamat medical check up, semoga hasilnya baik ya. Gue tuh nggak nyangka banget ya hashtag mengurus diri kita itu tuh ditanggapi dengan serius loh oleh teman-teman. On a daily basis gue tuh dapat kiriman gambar mereka di gym, mereka yoga, mereka di atas timbangan, mereka makan chiaseed, mereka makan pisang, lagi di pasar belanja buah, lagi nyuapin anak pakai ikan. Gue hebat loh, hebat. Pokoknya 2025 kita harus mulai menata kehidupan diri pribadi. Pribadi masing-masing. Senang deh, gue jadi pengen dapat update dari teman kita geng duet yang pagi hari ini mau medical check up supaya kita tahu juga gimana hasilnya karena gue tahu sekali gitu ya bahwa medical check up tuh nggak semua orang berani, bener nggak sih? Terus kemudian yang berikutnya lagi medical check up itu banyak yang khawatir malah mereka akan menemukan fakta-fakta yang malah nanti bikin jadi pikiran gitu ya.
Tapi menurut gue justru dengan lo medical check up, dengan lo tes darah, lo akan jadi lebih tahu sama diri lo. Ya, dan itu adalah bagian dari mengurus diri, mengenal diri sendiri itu. Mulai dari kayak misalnya tahu, oh ternyata gue punya kolesterol. Kalau misalnya memang punya kolesterol kan jangan ditakutin ya. Tapi oh, gue harus apa ya supaya kolesterol gue bisa terjaga gitu kan. Apakah misalnya gaya hidupnya harus diubah, makanannya harus dijaga. Ngomongin soal makanan ya, dan juga kondisi badan. Lo sadar nggak sih, biasanya yang lo paling suka itu adalah justru musuh lo. Iya memang. Ya, berasa nggak sih? Misal nih, kan gue punya darah tinggi ya. Makanan kesukaan gue makanan apa? Tunjang, kikil, otak. Enggak, gue nggak suka. Jeroan gue nggak suka karena gue nggak punya kolesterol. Lo apa darah tinggi ya? Iya. Ayo, darah tinggi itu apa musuhnya? Asin-asin ya? Yes, savory. Bener nggak? Gue kan nggak tahan savory, keripik, ya. Gue tuh suka banget jambal ikan asin. Aduh, itu enak, say. Met sambal ya, met nasi putih, ya nggak? Terus jambal itu ya pakai tahu goreng gitu, tahu Bandung gitu ya. Terus sambalnya tuh sambal mentah yang nggak digoreng gitu. Diperesin jeruk limau. Terus pakai kerupuk. Ya. Sama satu lagi, lo tau nggak yang gue suka banget apa selain jambal? Hah? Ikan asin bulu ayam. Oh, kalau ikan asin bulu ayam tuh yang kriuk banget, yang menyerupai keripik ya? Yang tipis-tipis. Ih, gue bisa gadoin. Iya. Ada yang komentar gini, karena makanan yang kita suka, kita makannya pasti berlebih. Iya, bener. Ya. Terus abis itu musuh gue banget tuh. Kan alhamdulillah gue nggak ada kolesterol ya, alhamdulillah gitu. Gue juga nggak tahu apakah karena gue minum obat kolesterol gitu. Tapi gue memang nggak suka jeroan. Gue tuh masih bisa nahan yang kayak makan santan tuh bisa gue tahan. Gulai itu gue bisa tahan gitu. Tapi makanan asin, nggak bisa gue. Gila. Kalau gue tuh makanan manis. Tapi gue nggak punya diabetes, cuman gue menjaga. Nah, karena gue tahu gula dan tepung itu tidak baik untuk LDL, ya kan? Iya. Semua orang tuh kan gitu ya, Iwet, begitu tahu kemarin gue operasi jantung, aduh kamu kolesterolnya tinggi. Kolesterol aku tuh kemarin 130 dan gue tuh targetnya kolesterol gue harus di bawah 50. Di bawah 50? Bo, di bawah 50 mah nggak mungkin dong. Iya mungkin loh. Iya, Bo. Maksud gue normal aja 120 gitu. Nggak bisa, aku bukan manusia normal, Kak. Aku nih dari manusia planet. Dokter aku tuh tahu aku dari lahir memang ditakdirkan hidup di planet. Enggak, kolesterol itu kan 150 ke atas kan yang bahaya. Iya, tapi dengan kondisi gue rentan penyumbatan, gue tuh pengennya dokter gue di bawah 50 gitu. Gue tuh masih naik turun 68, 69. Oh. Sebentar deh. Kolesterol tuh berapa sih sebenarnya? 80 normal katanya. Berarti gue masih tinggi dong kalau gitu. Kamu berapa sih? 100 berapa gitu kemarin? Tenang, jangan panik. Tanya ke dokter aja. Kita bukan dokter. Bukan doktermu pula. Doktermu yang tahu. ADL, memang ADL. Maksimum 200 untuk laki, di bawah 200 kalau normalnya. Iya, ya udah oke. Bukan kolesterol total. Gue tuh kemarin yang tinggi kan trigliserid gue kan. Iya. Benar. Tapi iya, gue jadi sadar gitu. Terus nyokap gue tuh kan punya gula ya. Dan nyokap gue tuh ternyata sweet tooth. Oh, nyokap dia gue gak tahan es krim, coklat, cake. Dan gak tahannya tuh bener-bener sampai gak bisa ngontrol diri gitu loh. Kalau ada cake tuh, aduh mama pingin gitu.
Ya itu gue banget. Itu gue banget. Jadi gue kan juga Iwet sama gue tuh kan masuk usia 50 ya gitu. Ada loh orang-orang yang teman-teman gue gitu ya Iwet ya, yang di usia segini tuh masih nggak jaga makan, masih kayak belum ada kesadaran gitu loh, ngurangin tunjang, ngurangin ini, ngurangin gula. Karena dia merasa badannya sehat-sehat aja, ya kan? Dan gue sih cuman bilang jangan nunggu ambruk gitu loh. Iya. Nunggu tidak sehat bagi lu untuk mulai mengurangi sesuatu, karena di atas usia 40 menurut gue sih lu udah nggak bisa sebrutal dulu gitu loh. Betul. Cuma kemarin tuh ya, gue udah cerita belum sih? Kan gue ke gym tuh. Oh. Kan gue udah mulai. Terus abis itu timbang dong pertama kali. Udah jadi anak fitness first. Aku udah jadi anak fitness first. Aku udah punya PT, namanya Reza. Aduh dan udah pakai trainer. Terus kemarin tuh ceritanya adalah baru assessment. Oke. Assessment itu gue ditimbang. Ya kan, timbang mirip lah sama di klinik ramping kan, dokter gue. Kadar lemaknya berlebih, apa segala macam. Yang menjadi pukulan adalah body age gue 50 kan. Terus udah gitu umur gue 43. Jauh dong di atas umur gue. Ya, artinya badan gue tuh memang tidak terawat nih selama ini. Ya kan, terus akhirnya oke lah, ini artinya jadi kompas gue berkurang deh dikit-dikit gitu ya, body age gue gitu. Terus abis itu assessment badan. Jadi rupanya Reza PT gue ini memang dia tuh spesialisasinya adalah di form. Ya, jadi bentuk badan, postur segala macam. Dan karena goal gue adalah mau maraton, jadi dia ngeliat banget nih badan gue. Atas gue tuh oke, balance segala macem, nggak timpang gitu. Kaki gue berantakan ternyata. Lu tuh kadang pilihan kata lu ya, kaki lu berantakan tuh gue langsung kayak kaki-kaki amuba gitu. Iya, kayak cumi-cumi ya. Pabaliut gitu ya, antara kaki sama kaki gitu. Berantakan tuh dalam artian formnya itu tidak sempurna. Jadi kayak misalnya kaki gue tuh ngebuka satu, terus habis itu dari lutut ke bawah tuh dia melintir. Jadi itu mesti diperbaiki. Makanya latihannya tuh kemarin karena masih assessment body conditioning, gue latihannya selalu diselipin tuh latihan kayak cuman yang jepit bola di kaki gue. Jadi kaki gue diginiin. Gue gini, ini cuman gini doang latihannya, tapi pedesnya ampun. Kadang kita suka belagu ya, kayaknya gini, gue udah bayar PT mahal-mahal, masa latihannya cuma jepit-jepit bola doang. Iya. Gitu kalau? Iya. Rasanya begitu. Tapi ternyata itu basic banget tuh. Si Reza jago deh dia. Terus dia bilang gini. Posting sih mukanya Reza, buat gue tuh perlu loh ada bukti, lu jangan cuma omdo deh kayaknya. Pakai PT nggak sih? Nggak kepingin orangnya nggak tampil. Masa sih? Iya, terus abis itu Reza bilang gini, nanti latihan untuk eksplosif sama strength-nya sama Ali ya. Oh, trainernya 2. Wow, Citra. Niat maraton #mengurus diri. Sebelum menanggapi itu, lucu banget ya, emang udah deh ya, geng duet itu udah grow menjadi komunitas. Jadi rupanya ada yang tadi minta bantu doa karena mau apa sih kamu yang mau ini ya, mau apa tuh? Wawancara pekerjaan kayaknya, mau mulai pekerjaan. Terus yang lain sibuk mengomentari. Good luck ya yang mau wawancara. Tes lulus manajer logistik. Oh, tes lulus. Yang mau tes manajer logistik. Oh, oke. Hebat ya, hebat. Iya. Jadi PT-nya 2 tuh. Ali tuh nanti akan latihan strength sama eksplosifnya. Oke. Lu rencana target seminggu berapa kali latihan, Tak? 2 kali lah minimal.
Iya, start small, jangan terlalu agresif. Iya. Nah kemarin tuh gue juga gitu kan, berasa kayak kok latihannya cuman gini, gue tambah lari lagi. Kan ogah rugi. Pantas hari ini lu lemes. Tunggu dulu. Ditegur gue sama PT gue. Apa katanya? Mas, jangan diforsir. Karena itu tadi latihannya lumayan capek nanti. Nah, yang gue suka dari si Reza ini, PT gue, Reza Tiger dia. Nama panggungnya. Ya. Tiger. Reza tuh bilang gini katanya. Nanti dirasain badannya ya. Terus dia bilang, kalau memang badannya sakit, istirahat aja ya. Jangan olahraga lagi. Dia bilang gitu. Biarin badannya recovery 1 kali 24 jam. Sih? Terus gue gini dong. Latihan gini. Aku kan yoga. Kayak gini-gini aja mah pasti masih biasa badanku. Sakit kok badan gue habis itu. Sakit bener. Terus gue gini. Oh oke. Ternyata memang itu kayaknya otot-otot yang dalam tuh yang kena. Dan gue sukanya Reza, trainer gue di Fitness First PP itu, dia tuh banyak kasih logika-logika gitu ke gue. Oh, jadi udah fix nih latihannya cuma di FFPP. Iya, kan PT-nya nggak bisa pindah-pindah. Masa PT ngikutin gue? Tapi kan membership lu dual membership. Bisa. Jadi kalau misalnya gue misalnya mau jogging gitu ya di klub mana tuh bisa gitu. Atau gue mau stretching di mana tuh bisa gitu. Ya, pokoknya kan ini kayaknya banyak ya geng duet yang mendadak jadi mulai olahraga karena hashtag mengurus diri. Start small, jangan lupa lakukan pemanasan, jangan lupa lakukan conditioning, jangan lupa lakukan stretching, ya. Start small, start to build your own strength gitu, dan jangan membandingkan satu sama lain karena journey setiap orang itu berbeda. Ada Iksan pagi hari ini juga hadir menonton kita. Ihsan New York. Bukan, Iksan. Ihsan model. Bukan. Udah jangan dilanjutin. Iksan pokoknya. Iksan yang punya Macan Ria. Hai Ria. Bukan Ria, Iksan. Oh, Ihsan. Terus lanjut lagi ya. Yang gue seneng lagi adalah dia bilang gini, Mas Iwet, karena ini targetnya mau maraton, jadi nanti ada long run ya gitu. Setiap minggu long run tuh lari jauh. Oh. Terus abis itu gue bilang gini, lo lari nggak? Gue bilang gitu sama PT gue. Enggak, saya nggak bisa lari. Tapi kalau Mas Iwet mau ditemenin, kita punya Fitness First Running Club. Oh ya, sekarang si FF itu punya running club. Karena banyak membernya yang suka lari kali ya. Iya, FF Running Club itu ada setiap hari Minggu di CFD. Oh, jadi sebenarnya acaranya CFD, tapi sesama orang yang suka lari bareng-bareng deh, gitu ya di situ di FF Running Club itu. Oh, iya. Nah, lu bisa ikut itu tuh daripada lu. Gue suka kesian Bo sama lu lari sendiri kayak nggak punya temen. Ih, kenapa sih? Kan, ayo, boleh gue buka, gue spill ya. Iwat itu sebetulnya salah satu fantasinya dia adalah ya, dia tuh pengen punya pacar yang bisa nemenin dia lari bareng. Kesian ya temen gue. Dia tuh itu fantasinya karena di Bukan benak fantasi, keinginan. Fantasi dong. Fantasi. Iya boleh lah. Dia tuh pengen gitu adegan-adegan lari bareng gitu, olahraga bareng sama gebetan sama pacar tuh impian. Itu tuh menyenangkan buat dia gitu. Jadi tiap kali since I know that, tiap kali gue ngelihat dia lari sendirian, gue tuh sedih loh. Ciko ini kesian banget sih temen gue lari nggak ada temennya. Mendingan lu ikut klub deh tuh FF Long Run daripada lu FF Running Club. Jadi dan itu ternyata terbuka. Gue langsung kepikir gini, gue mau ajak geng duet terbuka untuk umum, Bo. Oh iya itu. Siapa geng duet yang suka lari, suka ikut CFD? Siapa? Siapa yang suka ikut CFD? Ada nggak yang suka ikut CFD di sini? Iya.
Jadi nanti kita bisa ketemuan di sana, kita lari bareng di situ. Tuh, De Lazo ikut tuh 10-10 tuh. Tuh. Putita Ya kan? tuh, Putita. Asal Nah. gitu. Very. Tuh. Gimana janjiannya? Pakai gelang pink ya? Atau pakai choker? Gimana nih? Topi. Aduh, apa nih? Dress code. Dress code aja ntar kita umumin. Kalau misalnya gue udah mulai bisa latihan lari, ya. Jadi kalau misalnya body conditioning gue udah beres, terus abis itu kan gue mulai lari. Nanti gue bilangin, oke guys, hari Minggu ya, gue mau mulai lari sama FF Running Club gitu. Tuh, itu pada hayu loh, pada hayu tuh. Ya kan? Kumpul di mana? Yuk tuh. Ya, sabar. Gue conditioning badan gue dulu ya. Gue siapin badan gue dulu. Abis itu ntar kita lari. Terus Bo, si Reza cerita lagi. Ternyata gak cuman running club. Huh? Ada juga latihan cross training di Lotte Avenue tiap hari Sabtu atau Minggu gitu. Cross training tuh oh, yang kayak kelas rame-rame gitu ya? Iya. Bootcamp gitu ya? Iya. Yang nanti ada push up-nya, ada squat-nya, crossfit. Itu juga lagi tren gitu ya, kelas-kelas crossfit gitu ya? Iya. Cuman 25.000 bayarnya. Oh ya? Iya. Circuit training. Oh, di Lotte ya? Lu rencana mau ikut tuh yang? Lagi kepikir aja, gue kayak gue udah lama soalnya kan gue zaman pandemi kan gue atlet pandemi, Bo. Iya kan? Gue ikut segala macem. Wujudkan. Nah gini, kita janjian ya. Kalau teman-teman kebetulan ketemu Iwet lagi berolahraga atau ketemu satu sama lain geng duet yang juga lagi berolahraga, saling tegur supaya kita tuh jadi saling kenal dan network kita tuh banyak gitu loh. Betul. Jadi gue mau mulai tuh nanti. Ya. Gitu. Ya, good luck. Semangatnya dipertahankan. Ingat jangan diforsir. Pelan-pelan aja, santai, slow. Yang penting lu lama-lama kuat. Overtrain, jangan sampai overtrain ya. Iya, jangan overtrain. Iya. Ada yang bilang katanya bikin WhatsApp grup duet. Gue tuh lagi mau coba bikin, enggak, sebentar, tenang. Gue pengen bikin broadcast channel di IG-nya duet. Oh, nah bisa di situ. Cuma ternyata belum bisa. Itu juga sama kayak temen gue si Karen Delano, itu kan udah MM-an ya, dia nggak bisa bikin broadcast channel loh. Masa? Bukan ya? Dia nanti bikinnya di situ aja. Kayaknya sama Gram tuh dicicil deh. Iya, belum semua kan? Katanya di WA ada channelnya. Ada channel WA ya? Belum tahu gimana caranya. Telegram aja kata Dedi. Aduh, repot. Mesti download lagi. Gimana sih sebenarnya? Mau apa enggak? Digedein komunitasnya. Nanti deh ya. Nanti gue ini dulu. Gue ulik dulu ya. Gue ulik. Begitu nanti bisa kita gabung di situ. Jadi info-info. Nanti kalau ada yang mau pilates sama Dave, ada yang mau mungkin belajar kepang, ikebana sama Dave, tuh silahkan. Mau cari dokter KB yang tepat gitu kan sama gue. Ya, nanya alat kontrasepsi gitu. Ya, sama gue. Tadi tuh Dedi bilang gini, bahas juga mengenai sleeping pattern karena itu tepat. Betul teman-teman ya, that's such a good point gitu, bahwa mengurus diri itu juga adalah lu tuh mulai mengadjust your body clock, your circadian rhythm. Ya. Siapa yang di sini punya kebiasaan sulit tidur malam? Lu tidur jam berapa, Wet? Gue tidur gini, gue tidur jam 9, jam 10. Tapi tidurku tuh nggak nyenyak. Tidur gue nggak nyenyak. Selalu bangun dalam keadaan capek. Gitu. Ya daripada lu tidur bangun dalam keadaan basah. Iya, mesti cek paru-paru sih kalau kayak gitu. Iyanya kayaknya. Iya. Tapi bener kan, Bo? Lo kalau berkeringat malam tuh ada sesuatu sama paru-paru lo. Oh gitu. Iya.
Iya. Siapa yang insomnia di sini? Aku sih nggak insomnia. Insomnia itu kan susah tidur ya. Sampai larut malam gitu. Banyak loh orang Jakarta yang insomnia. Iya, bener. A lot of my friends insomnia. Sebenarnya ya, kalau ditilik-tilik ya, Bo ya, penyakitnya warga metropolitan tuh banyak banget loh. Ya, penyakit tuh bukan yang apa-apa gitu, enggak, cuman kayak susah tidur lah, anxiety lah. Rootsnya sebetulnya stress level management ya. Iya, dan itu tuh nggak pernah tuntas, tau nggak lo, pembahasan soal manajemen stres tuh. Iya, macam-macam sih, ada yang asam lambung, ada yang GERD gitu. Tapi pasti ada penyebabnya. Lu nggak bisa tidur nyenyak dan tidur cepat. Luckily gue tuh sangat jarang tidak bisa tidur, jarang sekali. Aduh, susah gue. Ya. Gue tidurnya aman, maksud fell asleep-nya aman, tapi si nyenyaknya nggak nyenyak. Gue tuh punya tips soal tidur. Gimana? Apa namanya, ini yang ya, gue sebenarnya banyak di reels, di TikTok yang tidur tentara Amerika itu loh. Gimana tuh tidur tentara Amerika? Jadi lo tuh ketika tidur itu badan lo tuh entah lo bikin untuk relax. Jadi otot-otot lo yang tadinya misalkan lo kalau lo hidup sehari-hari kan lo standby terus ya. Muka lo tuh gitu. Ya kan? Terus abis itu badan lo tuh tegak gitu. Nah, kalau lo mau tidur, itu lo relaxin semuanya. Jadi kayak lo rasain muka lo tuh dombleh gitu, jatuh. Oh, kalau bahasa guru yoga tuh imagine your body is melting to the ground. Betul. Tangan tuh lo di samping gitu ya, terus lo lemesin gitu. Sampai lo nggak nge-grip apa-apa. Lu pasrahin aja badan lo tuh, udah kayak lo doyongin aja gitu, kayak bleeh gitu. Ya. Itu cepet loh. Abis itu, setelah itu udah lo ngerasa bahwa oh nih udah tenang, udah badan lo tuh udah melt gitu ya, lo mulai nafas. 3 nafas hilang, abis itu lo tidur. Gampang ya lo ngomong ya. Iya. Coba lo praktekin ya. Pada saat malam-malam gak bisa tidur, banyak pikiran gitu ya. Kayaknya meditasi udah, doa udah, imagining your body melting to the ground udah, chamomile tea udah, ya. Suara-suara hujan, white noise udah, suara poida ngomel udah, lu puterin semua. Enggak ketiduran. Sampai Kudani lagi kawin juga lu puter, enggak ketiduran juga. Kesel kan? Iya. Susah memang, nggak gampang. Ya, magnesium, betul. Ada yang dari tadi komentar gitu ya, konsumsi magnesium, betul. Magnesium itu juga sangat membantu. Kalau gue tuh juga cocok tuh, minum magnesium tuh gue langsung deep sleep. Sama melatonin, itu juga gue cepet banget. Iya, cuma kalau gue, melatonin tuh ada efeknya di gue ternyata. Bangunnya drowsy gue. Oh, kebanyakan kali wet dosisnya. Udah gue kurangin. Jadi gue coba kan. Oh, yang pertama drowsy setengah deh gitu ya. Drowsy juga. Oh, berarti nggak cocok. Drowsy tuh bangunnya tuh masih kayak keliengan. Gitu. Satu lagi, Bo. Ini gue nggak tahu umur apa ya, apa enggak ya. Gue mau nanya nih, udah lama gue pengen tanya sama lo. Lo kalau bangun tidur mata lo tuh kayak bekabut nggak sih? Enggak sih. Masa? Bohong. Harus ya. Enggak, beneran gue. Gue itu kalau bangun tidur mata gue bekabut dan butuh kayak sekitar 5-10 menit untuk dia bisa ngelihat jelas. Belekan kali. Udah gue kucek dong. Makanya lo kalau pulang kantor, pas lo ngeletek bulu mata palsu lo cuci pakai baby oil, itu sisa lemnya. Harus bersih sebelum tidur. Atau sisa maskara lo wet. Maskara tuh harus bener-bener bersih dari mata lo. Gue tuh kan nggak pakai bulu mata, gue pakainya alis palsu. Di sini. Makanya kadang-kadang alis gue kayak Shinchan. Kan
kadang gitu ya, makeup mata yang nggak bersih tuh bikin mata tuh jadi bangun pagi tuh kayaknya peliket gitu. Aduh. Nah, itu yang gue rasain, kayak gue pakai makeup mata padahal enggak. Nah, lu harus cek tuh. Ya kan? Sebenarnya lu cuci aja pakai bore water. Coba ada yang bilang, ih tanda-tanda katarak loh, Bo. Gini, kemarin ya partner gue di kan Mutual Gourmet itu gue partneran sama Bujing ya. Dia kan juga sebenarnya baru di atas 50 sedikit ya kalau nggak salah. Ya. Terus kemarin dia juga rasa nggak nyaman dengan matanya gitu kalau lihat sinar kayak terlalu pekat gitu ya. Terus iseng dia cek katarak, Bo. Oh iya. Tapi kalau udah siang nggak apa-apa gue. Iya, jangan banyak asumsi pokoknya. Lo bisa aja. Gue juga lagi mau cek ke dokter mata nih. Gue lagi kesel banget awal minggu ini. Jadwal gue berantakan, kesel gue. Oh, sama mungkin ya banyak kesal-kesal di hati itu tuh memang bikin segala sesuatu jadi salah. Ya kita sabar-sabarin ya Kak ya, mungkin sampai Desember ini kesel-keselnya ya. Dan cek katarak itu nggak kenapa-napa loh. Dan kalaupun memang ada katarak, kalau gue tuh ya itu again gitu ya, itu jargonnya breast cancer awareness akan gue pinjem. Early detection saves lives. Gue mau cek mata nanti. Nanti begitu jadwal gue udah beres ya. Nih gue lagi mau mengubah pola nih. Biasanya kan gue kayak pasrah ya, dikasih jadwal gitu udah masukin aja jadwalnya. Sekarang gue mau gini, enggak, lo tanya dulu gue mau apa enggak. Oh my god, aduh tapi waktunya udah tinggal tersisa sedikit ya. Apa tuh? Gue mau bahas ada satu ada satu konten dari Ingga kan? Paringga Cakra. Yes. Jadi dia kirim, Kak ini lucu deh, menarik untuk dibahas. Content creator di TikTok namanya Tio Manik. Nggak tahu lagi gue. Kenapa dia? It's okay. Kamu nggak perlu tahu semuanya. Iya. Nggak perlu. Berapa banyak orang di sini yang suka merasa sirik? Gue kayaknya pernah nonton deh konten ini. Oke, lanjut dulu. Oke, gue pengen tahu dulu biar so interaktif gitu. Iya. Tuh ada Windy bilang aku, Valerie bilang aku, jujur aku. Enggak, bukan disirikin, tapi elunya merasa sirik terhadap orang lain. Terhadap pencapaian orang, terhadap prestasi orang, terhadap apa yang dimiliki. Nggak usah sok suci deh, nggak usah. Aku sama sekali nggak pernah. Karena menurut gue, BS, berarti lu nggak hidup. Masa sih lu nggak pernah sirik sama orang? Bener nggak? Adalah, come on. Gue udah nggak, Bo. Really? Pernah lah. Nggak rutin, nggak tiap hari, tapi pernah kali lu ngerasain sirik? Dulu iya. Oke, gue sering. Lo sering? Sering. Up until today. Kalau ngelihat Instagram orang pamer jalan-jalan, gue sirik. Gue ngedenger gitu, kayak kemarin gue syuting gitu ya, gue ngedenger honor-honor bintang tamu gue 4 kali lipat dari honor gue, sementara gila nih bintang tamu gak ada sumbangsihnya yang sibuk ngerjain tuh acara gue sirik. Gue bilang sama produser gue, aduh aku sirik banget dengernya. Dan gue biasanya jujur kalau gue sirik. Adalah sirik-siriknya gitu. Terus ya biasanya kan gini, apa kalau lo merasa sirik, apa yang lo, kenapa kita malu mengaku kalau kita sirik? Gue nanya. Oh, ke gue. Kenapa malu mengaku kalau sirik? Karena sirik bukan sifat yang baik. Yes, sirik itu konotasinya negatif. Iya. Bener nggak? Iya. Takut dijudge, lu tidak bersyukur. Iya. Takut dijudge bahwa kok hati lo kotor. Iya. Kok negatif banget sih lo? Iya.
Kok Iya. bisa sih? How could you sirik Iya. sama orang? How Iya. could I? Gitu ya. Iya. Sirik sama orang. Iya. Nah, agree. Kadar sirik tiap orang tuh beda-beda. I Iya. so agree. Nah, content creator yang namanya Tio Manik ini, her take on sirik, point of view dia pada sirik menarik deh. Dia bilang gini, dia baru menyadari bahwa sebenarnya sirik itu adalah sebuah undangan untuk mengenal diri sendiri. Bagus. Jadi artinya dibalik dari sesuatu yang dianggap negatif, sebenarnya adalah sebuah celah untuk menjadi sesuatu yang positif. Misal, Ya. lu sirik temen lu dipromosiin, Ya, ya kan? ya, Kalau sirik adalah sebuah undangan bagi kita untuk mengenal diri sendiri, ya. Tio Manik ini bilang berarti lo harus tanya sama diri lo, kenapa lo sirik sama temen lo dipromosiin? Kata Tio ini ya, sirik itu sebetulnya adalah kita tuh diem-diem pengen apa yang dipunya, diperoleh, dimiliki oleh teman kita, ya kan? Kan kenapa kita sirik? Karena kita nggak punya apa yang dia punya. Ya. Jadi Ya. sebetulnya undangan untuk mengenal diri lu dong. Kalau gini, enggak kok, gue nggak pengen dipromosiin. Kenapa lu sirik? Iya. Kenapa lo punya perasaan itu? Iya, nggak Ya. mungkin. Jangan-jangan diem-diem sebenarnya lu pengen dipromosiin, Ya, tapi betul. lu enggan untuk mengakuinya. Iya, Belum menyadari bahwa lu sebenarnya pengen dipromosi. iya, Ya kan? iya, iya. Gue nyambung boleh nggak? Apa udah beres apa belum? Boleh dong. Ini sambil jalan aja yang. Ini tuh kita siaran, say. Bukan. Iya, 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 iya. Sabar, nggak usah diangkat kakinya. Ntar lo asusila. Gila lo, gua sila ini kan cuma kaki. Heran. Lana lo pendek banget. Menyambung soal itu ya. Gini, kalau ditanya apakah gue pernah sirik, pernah. Zaman dulu gue siaran sama Melani tuh kerjaan gue iri terus sama dia. Ih, jadwal MC-nya banyak banget. Ih, Melani dapat itu, Melani dapat ini. Panji Pragiwaksono tuh juga sumber keirian gue. Ih, si Panji udah punya acara TV, si Panji ini, si Panji itu. Karena kan seangkatan kan, selecting gitu ya. Terus semenjak gue membaca bukunya si Jay Shetty itu kan bener-bener refleksi gue mengenal diri gue sendiri kan. Ya, hasilnya adalah setelah buku itu dan setelah gue sakit, suka sirik sama orang itu berkurang drastis. Oke. Gue nggak bilang deh bahwa gue nggak pernah sirik, kesannya kayak gue udah melayang di atas teratai gitu ya. Tapi berkurang drastis. Nah, cuma timbul masalah baru. Yaitu. Kenapa gue nggak sirik? Karena gue tahu persis value diri gue kan. Jadi ketika ada orang kenapa-napa, ada orang dapat promosi, ada orang apa, gue nggak yang kayak, gue pingin juga kayak gitu, karena gue tahu persis gitu kapasitas gue, value gue dan lain sebagainya. Nah, problem berikutnya yang timbul, tau nggak apa? Kecenderungan jadi megalomania. Apa itu megalomania? Megalomania itu super, merasa super, dan gue ngerasa bahwa ini kalau gue nggak tahan-tahan nih, gue bisa bahaya, dan akibatnya adalah gue bisa menganggap orang lain lebih rendah daripada gue. Which suka kejadian. Itu problem gue sekarang, Bo. Jadi kalau ini jelek banget. Gue suka gini. Nggak penting omongannya, gue nggak mau denger. Yes. Dan kalau gue lagi kebablasan, gue dismiss mereka. Itu jelek menurut gue. Jadi gue itu tidak punya problem iri hati, tapi gue punya problem dengan dunia orang nggak penting deh, gitu. Dismissive. Ini orang nggak penting. Aduh, lo nggak ada gunanya. Lo perhatiin deh, kalau lagi diskusi ya, gue sadar persis ini.
ketika lagi diskusi, kalau ada orang yang mau menyampaikan pendapatnya tapi nggak berpoin, itu gue suka cut. Iya. Jadi lagi ngomong, I get your point. Oke, that's it, thank you ya. Oke, kita lanjutin begini. Gue suka gitu, Bo. That's not nice loh. That's not nice, I know. That is really not nice. Dan gue juga dulu melakukan itu, sekarang juga suka gitu. Well, at least mentally gue masih suka gitu ya, kayak. Kelihatan dari muka lo. Iya, gue kan paling nggak bisa ya nyembunyiin muka gue. Muka gue tuh kayak gini. Lo tuh poinnya apa sih sayang? Kalimat lu banyak banget tapi nggak ada poinnya sama sekali. Iya, dan gue suka, bahkan gue suka melakukan itu ketika lagi ngobrol sama klien gue. Ya, kalau ini pada nanya siapa nama konten kreatornya, Tio Manik, ya. Terus ada yang komentar gini, kita mau dengan sirik itu kan beda. Yes, beda. Tapi ini kan cara mengubah point of view sirik untuk mengenali diri kita. Ternyata kita biasanya sirik karena, kenapa kita sirik? Penyebabnya karena ada hal yang diam-diam kita mau. Itu penyebabnya. It's a change of perspective. Iya. Mungkin ya, Dave ya. Kenapa gue bilang tadi kadar irinya gue itu udah turun drastis. Lu ingat gak sih gue pernah cerita sama lo kalau gue udah nggak punya keinginan lagi? Gini ya, tunggu sebentar. Sampai ke Iwet bilang gini, sekarang dia udah nggak pernah sirik. Nah, itu juga bukti bahwa sebenarnya punya rasa sirik itu sehat loh. Ini contohnya temen gue si botak. Dia nggak punya rasa sirik, tapi akhirnya dia jadi megalomania. Nah, dia jadi super duper egois. Jadi sebetulnya rasa sirik itu pada kadar yang tepat quite grounding for your ego. Nggak egois. Megalomania itu beda sama egois. For your bukan egois, ego lah. Kita kan manusia punya ego dong. Iya sih, megalomaniak agak ego sih. Iya dong. Ya kan lu jadi kayak gede banget gitu loh. Iya. My point is, ketika kita merasa sirik, jangan terus dismissive terhadap apa yang kita rasa. Karena ternyata, gue suka apa kata Tio ini, sirik itu undangan untuk kita mengenal diri kita sendiri. Bahwa kita tuh punya diam-diam yang kita inginkan, tapi kita mungkin gak sadari gitu. Ada yang nanya, sirik sama envy beda nggak? Sama. Iya. Tapi itu loh, gue tadi menganalisa gitu, jangan-jangan gue tidak punya sifat iri, bukan tidak punya lah ya, tapi berkurang drastis sifat iri hati itu karena gue udah nggak punya banyak keinginan sekarang, which itu juga gue khawatir. Yes. Lu inget dong gue pernah cerita itu? Iya, bisa jadi lu mati rasa. Iya, jadi kayak gue gini, dulu kan gue selalu yang oke, gue punya goal, gue pingin achieve ini, gue pingin itu, gue pingin punya ini, gue pingin punya itu. Gue udah di titik yang gini, apalagi sih, mau nggak ya, nggak gitu. Jadi makanya ketika ada orang yang punya apa, dapat apa, gue kayak sok, mangga weh, saya nggak apa-apa gitu. Iya, I can so feel you, Iwet. Nggak punya keinginan untuk ngapa-ngapain pada semua lini kehidupan itu juga bahaya loh. Jadi bisa jadi you are burn out, you are stress out gitu. Karena sebagai manusia hidup masa sih lo nggak punya keinginan? Nah kalau lo sama sekali udah nggak punya keinginan, bahaya loh, Beb. Iya. Agak bahaya sih. Gue menyadari dua hal itu tuh yang gue ngerasa bahwa nggak bener nih. Satu adalah gue ngerasa gue terlalu tahu value diri gue sehingga cenderung gue menjadi tidak mendengarkan orang lain. Yang kedua adalah dan itu gue tahu persis itu bahaya sekali. To the point yang ada orang bujukin gue juga gue kayak enggak, gue nggak mau gitu. Gue cuman maunya gue. Kalau nggak sesuai dengan maunya gue ya gue nggak mau, and it's okay gitu. To the point udah sampai di titik itu menurut gue bahaya. Terus abis itu tadi gue nggak punya keinginan yang mau gue kejar dalam hidup ini.
Zaman dulu kan pernah kayak gini. Oke, gue pengen nambah 1M, gue pengen punya 3M, gue pengen punya ini itu. Terus gue kayak, ternyata punya segitu juga ya gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya sih nggak, that's not 100% true though. Lu pengen tuh ikut maraton di Berlin? Tapi ya Dave, nggak segitunya loh. Nggak pengen-pengen banget kalau ditelaah. Kejadian syukur, nggak kejadian nggak kenapa-napa. Itu. Kalau dulu kan gue harus gitu ya. Lu ngerti nggak? Dan itu menurut gue nggak bagus loh menurut gue. Iya. Makanya kan ditanya, abis ini lo mau ngapain, Wet? Nggak tahu. Kok abis ini mau ngapain? Emang lo mau ngapain? Ada apa sih bulan Desember? Udah dibongkar aja deh, udah terlambat sudah. Ya intinya ketika ditanya, lo mau bikin planning apa? Nggak tahu. Gue nggak punya planning apa-apa. Ada beberapa yang kayak, oke, gue kayaknya mau bikin ini. Tapi keinginan untuk mengejar itu tuh kayak on and off gitu loh. Tuh, Septiana bilang gini, Mas Iwet jadi resign. Septiana siapa sih? Mau resign ya? Iya, Bo. Orang yang nonton siaran kita itu kan banyak. Yang nontonin tiap pagi, pasti punya bisa ngumpulin gitu loh, Wet. Sedikit demi sedikit. Nih, ada yang bilang, tapi masih pingin punya rumah di Menteng nggak? Enggak. Karena gue tahu ngejar rumah di Menteng tuh gue harus kerja kayak orang gila. Atau gue terlibat kasus korupsi. Lu nggak pengen kan terlibat kasus? Gue mau. Gue nggak mau jeopardize hidup gue masuk penjara cuman gara-gara gue punya rumah di Menteng. Bener nggak? Iya. Nobody looks good in pink vest. Iya nggak? Bener kan? Atau rompi orange itu. Nggak mau gue. Iya. Karena kerjanya kayak orang gila. Gue udah tahu orang-orang yang punya rumah di Menteng itu, either memang lu turunan punya rumah di Menteng. Wong yang punya turunan rumah di Menteng aja untuk menghidupkan rumah di Menteng, hidupnya kayak orang gila kerjanya. Aduh, here. Gue punya temen ya, orang tuanya mewariskan rumah di Menteng. Susahnya bayar PBB-nya, jualnya juga susah banget. Gak cuman PBB, David, airnya mahal, listriknya mahal. Terus rupanya rumahnya dia itu masuk ke dalam apa tuh, cagar budaya ya? Cagar budaya. So it's very difficult for them to sell. Karena nggak bisa diapa-apain rumahnya. Oh my, jadi harus orang kaya banget yang beli itu rumah. Exactly. Terus kalau misalnya gue cek gitu ya, ada orang yang baru beli rumah di Menteng. Rumahnya di Menteng sekian puluh hektar. Terus gue tanya, anaknya siapa? Bukan anak siapa-siapa. He started from zero. From zero to hero. Terus gue cuman gini, bisnis apa? Batu bara. Oh, oke. Mau jadi ani-ani model apa? Yang bisa rumah punya di Menteng. Iya, nggak mungkin ya, Bo. Ani-ani jenis apa? Sebut sama gue, ani-ani jenis apa yang bisa punya rumah di Menteng? Iya, belum ada ya, belum pernah ada tuh dalam sejarah ya. Tuh, wahai ani-ani di luar sana, kalau lo ingin mengukir prestasi di negara ini, jadilah ani-ani yang akhirnya bisa punya rumah di Menteng. Ya. Ani-ani punya tas Hermes mah udah biasa, Beb. Jadilah ani-ani yang punya rumah di Menteng. Tuh. Kecuali lo jadi ani-aninya presiden, terus lo kawinin tuh presiden. Hoi! Iya nggak? Iya. Tapi kan kasus juga nanti. Mau lu? Ya. Demi punya rumah di Menteng, enggak kan? Iya. Jadi udah nggak mau ya? Ya udah nggak apa-apa. Tenang. Ya tenang aja. It's okay. Nah makanya gue bilang gini, bagus bahwa lu menyadari bahwa hidup lu tuh butuh di reset. Sesuai dengan caption postingan lo, bagus bahwa lo menyadari bahwa hidup diri lo itu sudah terlalu lama tidak diurus. Iya. Diri lo itu sudah terlalu lama ditelantarkan. Iya. Seperti banyak kita menelantarkan diri kita, Bo. Iya. Bukan cuma fisik loh, tapi juga apa sih kalau bukan fisik tuh? Mental. Secara mental tuh diri kalau nggak diurus nggak tumbuh. Kerdil. Betul.
Jadi tadi ada yang nanya gini, kenapa mengurus diri itu harus nunggu 2025? Enggak pakai nunggu, mulai dari sekarang. Tapi kenapa kita goalnya 2025? Karena nggak ada yang instan sayang. Setuju nggak lo? Ngurus diri itu nggak ada yang instan. Jadi kalau lo olahraga hari ini, lo berharap besok badan lo jadi kayak Joe Taslim, silahkan mimpi sama kayak Ani-Ani punya rumah di Menteng. Tapi kalau lu olahraga hari ini, lu berharap setahun ke depan badan lu bagus, badan lu lebih sehat, bisa jadi. Terakhir gue nge-gym ya Iwet, kan itu 4 tahun lalu ya. Usia gue tuh 43. Body metabolic age gue, tebak berapa? 25. Ya nggak segitu sih Wet. 35. 34. Hebat. Gue pernah lo ada di masa itu. Olahraga seminggu 3 kali tiap hari. Tiap hari, tiap minggu. Nih ya, kalau lo ditanya, kan tadi masalah iri hati itu kan apa sesuatu yang ngegrundel di hati gitu ya. Yang ngegrundel di hati gue tuh adalah gue kesel jadwal gue kayak gini, gue gak bisa olahraga tuh gue kesel. Gue kesel jadwal gue kayak gini. Tapi ketika gue jalanin jadwal itu, orang-orang yang hadir di meetingnya nggak kondusif. Tuh gue kesel. Gue sebel. Lo ngerti nggak sih kayak gini loh? Gue meluangkan waktu loh. Gue tuh juga punya kehidupan. Gue meluangkan waktu untuk lo semua. Terus lo tuh leha-leha. Itu gue emosi. Oke. Kak Iwet kayaknya lagi banyak kesel ya. Lagi banyak kerikil ya di hati. Makanya kayaknya aku tuh harus apa ya Kak kalau kayak gitu ya Kak ya? Di aspal Kak, di aspal kali biar rata jalanannya ya. Kak Iwet kayaknya harus nonton film-filmnya Joko Anwar ya. Aduh makin berat Kak. Lo harus jeritan gitu kayaknya. Gitu. Mana di Netflix lagi nggak ada film-film yang bisa dinikmati dengan canda tawa lagi. Oh lo kalau lagi bumpet gitu malah nyarinya film komedi ya? Bukan film romcom, gue cari tuh yang nggak pakai mikir, yang lu tinggal meleng 2 menit, 3 menit, gue balik lagi masih bisa nangkap ceritanya. Oh, gue kalau lagi bumpet pikiran begitu, gue tuh butuh jerit gitu. Gue butuh lihat sesuatu yang membuat serotonin gue naik. Kemarin terwujud tuh. Pas Halloween gue pagi-pagi lagi kesel gitu ya, lagi bumpet, gue buka Grab, itu kan 1 harian semua orang posting Chico Jericho fashion show di Hari Halim. Gila ngelihat dadanya mumbul gitu, gue ngejerit. Emang gak pengen punya dada kayak Chico Jericho? pengen buat nutupin perut Kak. EPA perutnya dikecilin, bukan dadanya dimajuin. Ini juga ya, nggak gitu konsep logikanya. Perut lu udah maju, buat nutupin perut, dadanya dimajuin. Nggak gitu, lu mau jadi kayak Denny Sumargo di Korea, dadanya dimajuin. Perutnya dimundurin. Gitu ya Kak, salah. Sama ya, gue lagi belajar soal berproses tadi. Gue tahu nurunin body metabolic age 50 itu pasti akan takes time. Itu sama halnya dengan menurunkan berat badan. Oh, dapat nih, gue iri. Waktu lo bilang bahwa lo turun 3 kilo dan gue cuma turun 1 kilo. Itu gue kesel. Itu gue gini, shit. Tapi lo dapat, gue masih manusia. Kan bener kan rasa iri lo itu karena diam-diam ada sesuatu yang lo inginkan yang gue punya. Itu dia, masalahnya karena gue nggak punya banyak keinginan sehingga berkurang drastis kan. Nah, sekarang keinginan gue adalah gue pingin nurunin berat badan. Tahu lo turut berat badannya 3 kilo, gue bete. Tapi terus gue gini, begitu gue ngukur yang, body metabolic age gue 50, pantesan. Turunnya lama. Dan di situ gue gini, gue lagi diajak sabar nih. Iya. Turunnya 900 gram, 1 kilo, 800 gram seminggu. Oke. Gak apa-apa loh Iwet, kata dokternya yang sehat itu dalam 1 minggu memang hitungannya 300 sampai 800 gram.
Iya, iya, iya. Ada yang bilang Yuda Lau, Iwet tipikal kompetitif banget. Iya, gue kalau kalau gue lepasin, gue kompetisinya gila banget. Gila. Cuma itu tadi, karena gue udah kehilangan keinginan itu tadi, itu berkurang drastis. Iya. Ya, Nggak apa-apa. Kita saling melengkapi, kita menularkan apa yang baik ya. Minimal kita kan orangnya kompetisi ya. Kalau waktu masih mudaan dulu kompetisinya, satu mabok sebotol, kita yang lain pengen mabok sekrot gitu kan. Sekarang udah enggak ya. ya bener yang gue inget tuh. Berarti gini Dave, rasa iri itu biasanya timbul dari keinginan yang tidak tersampaikan atau keinginan yang tidak terwujud. Yes, dan keinginan yang terselimuti, tertutup. Makanya kan itu sebuah undangan untuk lu mengenali diri lo sendiri. Itu terjawab. Begitu gue kesel karena gue nggak turun 3 kilo kayak lo, gue makin mencoba kan. Terus gue ngecek lagi, emang badannya nggak bisa nurunin 3 kilo karena body metabolic age lo itu 50. Ya. Jadi sirik itu adalah bukan tanda tak mampu. Bukan. Dia adalah sebuah komunikasi sebetulnya. Sebuah ajakan to protect yourself, to get to know yourself better and better. Iya, benar. Jam 8:05 kita harus siap-siap. Terima kasih untuk hari Selasa ini. Ketemu besok ya. Kita ngobrol lagi besok. Besok gue ke gym ya. Lagu lu botak. Lo kapan mau ke fitness first sama gue? Lu mau beliin apa kalau gue daftar fitness? Labubu yang bisa ngomong. Gue nggak pengen Labubu. Lagi pula nggak ada Labubu bisa ngomong, lu jangan nipu. Ya udah Labubu yang bisa meremelek, mau nggak lo? Yoga kayak boneka Anabel. Tuh kayak gue ngaca. Dane. Dah, Bo.